Shanks pernah jadi anggota God's Knight. Masa sih? Balik lagi di ngemeng. Ntar dulu, ini udah bukan ngemeng, Tra. Udah bukan. Jadi guys, per episode kali ini kita udah ganti nama nih secara resmi. Jadi udah bukan ngemeng One Piece lagi, tapi cerama. Oh, apa tuh cerama? Cerama itu cerita para nakama. Berarti nanti di sini ada guru besarnya nanti apa gimana? Ada. Ya enggak sih, maksudnya cerita dari kita-kita aja, nggak perlu ada guru besar. Tapi nanti rencananya memang kita mungkin bakal ngundang-undang orang-orang yang ahli lah, nakama-nakama lain gitu, bakal kita undang juga buat ikut ngobrol bareng kita gitu. Jadi namanya ini kan karena ngemeng itu kan luas ya, ngomongin game, movie, anime, dan geek stuff. Nah itu terlalu banyak. Jadi kita biar pisah, biar fokus One Piece aja, kita ceramah per episode ini. Gitu. Jadi udah dia ini ya udah ya? dipisahin, betul. Udah lebih difokusin lah gitu. Jadi nanti di ceramah ini nggak cuma kita berdua doang, juga mungkin ada narasumber yang sesama nakama lah gitu. Jadi tempatnya kita nakama saling bercerita. Nah kalian kalau misalnya tahu nih ada yang orang yang kalian tahu yang tahu apa profesional gitu, yang emang tokoh One Piece lah, mungkin tokoh One Piece, lebih tepatnya tokoh One Piece di Indonesia dulu ya. Di Indonesia dulu. Mau collab sama kita nanti kabarin maunya sama siapa gitu ya. Boleh taruh aja di kolom komentar ya guys ya. Nanti langsung kita coba undang kalau kita bisa tentunya. Di acara kita yang baru cerama. Nah, pakai pas H banget belakangnya. Enggak pakai H karena nakamahnya gimana tuh kalau pakai H. Oke, sama ini kita juga mau info sedikit kalau kemarin kita minta maaf karena kita udah pakai ini raw yang ilegal. Nah, makanya kali ini kita mungkin bahas chapternya aja pakai yang asli dari Manga Plus ya. Betul, guys, yang udah rilis. Jadi kedepannya kita tunggu Manga Plus rilis dulu, baru rilis kita aja deh. Itu sorry lah, kita mungkin karena kita tergesa-gesa, kita pengen ini cepet gitu, nggak karena sebelumnya kita udah terlambat bahas chapter, kita pengen cepet. Jadi kita pakai yang itu. Terima kasih juga buat teman-teman nakama yang udah ngingetin juga di kolom komentar waktu itu ya. Betul, mantap. Thank you guys. Oke. Buat episode kali ini kita mau bahas chapter 1152 buat lebih dalam lagi nih, sesuai kemarin. Cuman kita mungkin nggak bahas panel per panel, kita langsung bahas aja sama teori-teori yang sudah beredar di kalangan nakama, karena udah pada baca kan dari hari Minggu kemarin. Tapi sebelum kita mulai tentunya like and subscribe dulu channel kita nih, biar channel kita makin growing juga. Betul. Makin banyak brand juga yang mau taruh seperti contohnya salah satunya Samsung yang udah memberikan monitornya Samsung Odyssey ini. Gitu, dan ada juga Nubia Neo 3 di tengah-tengah. Betul. Oke, jadi itu langsung aja kita bahas chapter 1152 nih, Tra. Mulai dari mana dulu? Kita udah baca chapternya kemarin dan udah banyak teori-teori yang beredar. Salah satunya nih soal Loki nih. Loki yang dia bilang dia bisa ngelawan God's Knight. Gitu. Nah, itu di kalangan nakama bilang, wah ini apakah mungkin di satu-satunya orang yang di Elbaf yang bisa ngalahin God's Knight ya, selain si Gaban gitu ya. Betul, soalnya karena sampai saat ini pun kita belum lihat juga kekuatannya Loki, karena kan masih terbelenggu. Bener. Dia cuma pernah mau kayak ngehantem pohon Elbaf pakai palunya, tapi udah keburu diberhentiin gitu. Itu aja dia bilang dia masih dibelenggu sama itu loh, satu siston padahal. Gitu. Nah, di sini nih di panel ini si Loki bilang tuh dia nggak bisa ngejelasin kekuatan yang dia miliki ke kalian semua, tapi kalau emang benar dia bisa ngalahin Satria Dewa. Dia udah curiga tuh yang di atas yang bikin ulah itu Satria Dewa, God's Knight, karena kan terakhir dia ngerasain hakinya si Im Sama kan, yang sampai kemana-mana gitu. Dia langsung tahu ada yang nggak beres gitu. Nah, dia ngerasain itu hakinya sama kayak pengalaman dia masa lalu pernah ngadepin Satria Dewa. Jadi dia udah tahu nih secretnya, selain Gaban dia juga tahu kekuatan yang kumiliki. Itu tapi belum dijelasin secara ini ya, walaupun sebenarnya di panel selanjutnya tuh Gaban udah cerita sih cara ngalahinnya ya pakai Conqueror Haki, pakai House Gue pikir justru di Elbaf ini ada konsep kekuatan baru lagi, kayak waktu di Wano itu kan Luffy diajarin sama kakek Hyogoro ya. Iya, Hyogoro, kakek Hyogoro, kakek Hyogoro. Dia kan ngajarin apa sih namanya? Cara pakai Busosoku yang lebih yang pokoknya akhirnya bisa matain ininya Yamato juga gitu kan. Iya, benar. Itu ada nama lainnya juga kan sebenarnya kan. Nah, pikirku di Elbaf ini ada kekuatan teknik baru lagi gitu ya, baru lagi yang diajarin gitu. sama Gaban.
cuma bermodalkan Bosoku sama Haosoku ya. Haosoku, benar waktu itu. Oke. Jadi yang dia bilang sih ini bisa mecahin si kalungnya Ya, itu loh, benar, pakai itu juga, pakai benar. kekuatan itu. Benar. Nah kalau di Elbaf ya cuma manfaatin Haki Raja sih. Haki malah. Raja Benar. kelihatannya ya, karena memang belum dijelasin secara detail gimana cara manfaatin si Haki Rajanya gitu. Karena kalau yang kita tahu sih sebenarnya Luffy kekuatannya udah dilapisin Haki Raja, kayak waktu terakhir dia mukul Kaido di Wano kan dia udah bisa kalau yang itu. Cuman nggak tahu nih di sini mungkin nggak sama ya, mungkin kita masih belum tahu. Karena abis yang panel tadi yang Loki dia bilang, yang pasti Loki berarti bisa. Berarti di sini ada kemungkinan Loki juga punya Haosoku Haki. Haosoku Haki, benar. Punya Conqueror's Haki gitu. Nah, terus di panel berikutnya, nah ini yang diceritain nih, yang Gaban dia bilang soal Conqueror's Haki di Straw Hat nih. Gitu yang dia Ini bilang. momen gue suka banget sih. Karena di sini Sanji dengan PD-nya gitu kan langsung ngerasakan, dia bilang nih di antara kru Straw Hat tuh ada yang punya Conqueror's Haki juga. Gitu. Terus Sanji dengan PD-nya langsung aku kan gitu. Gua nggak mau kalah lagi dari si Marimo sama Jinbe gitu. Marimo. Terus langsung di situ ternyata sama Gaban dijelasin lebih detail. Nah, itu soal si pendekar pedang yang di sana aku merasakan haki itu dari tubuhmu gitu. Nah, ini yang menarik, si Zoro-nya sendiri nggak nyadar dia punya Conqueror's Haki. Itu keluarnya setiap di jurus apa ya kok? Tapi sejujurnya gue kalau ngelihat biasanya memang dia kan mancarin haki juga. Mancarin haki juga, bener. Setahu gue kan yang terakhir dia berusaha naklukin Enma kan, itu Enma kan selalu nyerap haki itu yang bikin tangan dia jadi kurus kering. Terus dia mancarin keluar itu gitu. Cuman mungkin Zoro masih nggak sadar kalau itu tuh Haosoku Hakinya dia sebenarnya. Itu bukan Bosu Haki ya? Ada Busosoku Haki juga di situ. Oke. Cuman setahu gue memang apa ya, mungkin Zoro tuh nggak sadar, kayak Luffy dulu awal-awal juga nggak sadar dia punya Haosoku Haki, yang dimana dulu Luffy bisa bikin pingsan orang-orang dan lain-lain gitu. Ada yang bilang, ada yang bilang juga keluarnya pas dia Asura Mode ngebelah si Kaido, nyabetin ininya si Kaido katanya sih gitu. Makanya ini bisa ngelukain si Kaido yang mana kan kita tahu serangan-serangan normal itu nggak mempan lawan Kaido. Serangannya Luffy aja harus dilapisin Haosoku sama Busosoku baru bisa ngelukain si Kaido gitu. Nah di sini si Zoro bisa ngelukain Kaido ya kemungkinan karena dia secara nggak sadar ngelapisin pedangnya pakai Haosoku itu gitu. Cuman ya itu karena belum dilatih mungkin nggak seperfect atau sebagus yang punya Luffy. Karena pada dasarnya dia pun nggak tahu itu. Dia juga nggak tahu sama sekali. Kekuatan berbeda gitu. Bener, dia nganggapnya mungkin ya selama ini dia ngerasa pakai Busosoku aja. Karena di situ juga di panel tadi dia diomelin tuh sama si si Gaban. Sorry. Karena apa ya, lu sebagai anak buah Yonko, masa lu nggak bisa ngontrol gitu? Lu harusnya bisa, kalau lu emang mau ngedukung kapten lu jadi seorang Yonko, ya lu harus bisa nguasain kemampuan itu, gitu. Makanya di Zoro juga di situ dia minta maaf, waduh, sorry nih, dia nggak nyadar. Maaf deh gitu. Apa kau pikir kamu bisa membantu kaptenmu yang seorang Yonko dengan kelakuan seperti itu tuh, gitu. Maafkan aku, baru kali ini Zoro merasa bersalah gitu. Iya, padahal Luffy tuh udah tahu dia dari lama. Hah? Kau nggak tahu? Padahal aku sudah merasakannya sejak lama loh. Iya, berarti Luffy tuh sebenarnya udah nyadar Zoro ngeluarin Conqueror's Haki udah lumayan lama, berarti dari sebelum Wano mungkin malah mungkin sejak time skip. Nggak tahu, kita nggak pernah dikasih lihat sih secara detail kapan gitu Luffy sadar Zoro punya Conqueror's Haki gitu. Oke. Nah jadi tadi seputar cara membunuh God's Knight ya. Kalau gimana kalau menurut lo, bener nggak nih? Jadi kemungkinan sih ngelawan God's Knight ya pakainya Conqueror's Haki, ya nggak sih? Udah bener sih memang. Berarti apakah dari antara setiap God's Knight itu nggak ada yang punya ini ya, Conquerors? Iya. Mungkin ya, soalnya Conquerors harusnya bisa ditandingin sama Conqueror Haki lagi kan. Yang jadi mereka kalau ngadu nggak bersentuhan pedangnya gitu ya. Iya, karena memang kan Haosoku Haki itu tidak semuanya yang punya kan. Bener. Jadi cuma orang-orang tertentu doang, orang terpilih lah yang punya Haosoku Haki. Jadi kemungkinan para God's Knight ini nggak punya Haosoku. Mungkin untuk sekarang mungkin belum ketahuan. Siapa tahu si Shamrock punya gitu. Mungkin punya ya, mungkin leader-leadernya punya ya, kayaknya Vic Garling sama Shamrock mungkin, tapi nggak tahu ya. Belum ada dikonfirmasi sejauh ini kalau ada yang punya Conqueror's Haki. Soalnya apa ya, walaupun dibilang langka tapi ternyata diem-diem lumayan banyak juga gitu yang punya Conqueror's Haki selama ini di series. Benar. Doflamingo punya, terus siapa lagi? Boa Hancock punya, Big Mom punya, Kaido punya.
kru Roger sendiri punya berapa orang tuh yang punya Haosoku? Yang sudah terkonfirmasi ya 3 orang itu. 4 sama Shanks sebenarnya kalau dulu dihitungi ya. 4 orang 5 punya. Sama 5 sama Bagi kalau kita Haosoku hoki. Benar. Jadi dia bisa memprediksi hokinya masa depan kayak gimana gitu. Hoki luar biasa gitu yang bikin dia jadi salah satu Yonko. Dari Shichibukai jadi Yonko, bayangin. Benar. Padahal nggak punya kekuatan apa-apa. Iya. Benar itu dia. Iya. Itu tuh jadinya gimana ya? Kalau dilihat-lihat, Roger memang punya kru dengan Haosoku haki terbanyak dan selama ini di series ada banyak juga. Mungkin nggak tahu ya, Loki beneran punya Haosoku haki atau enggak, atau mungkin dia punya teknik lain yang dia bilang tadi kekuatan yang dia miliki. Benar. Terus ada juga soalnya panel di setelah itu kan si Sanji akhirnya nanya lagi tuh ke Gaban. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah. Nah, ini nih. Nah, ini gimana dengan gua gitu. Nah, ini di sini kita ngelihat nih paling kiri ada gambar Sanji yang kayak lagi kaget gitu. Cuman sayangnya ini sama Oda sengaja nih nggak dikasih dialog apa-apa nih. Pengalihan. Soalnya si Lokinya jadi marah-marah. Lagi marah-marah. Jadi kemungkinan ada sesuatu hal yang dikatakan oleh si Gaban sehingga membuat Sanji ini agak terkejut tampaknya di sini gitu. Antara lu tuh nggak punya, lu tuh nggak diajak gitu. Lu tuh nggak diajak. Iya, atau enggak satu sisi lain dia punya sesuatu hal lain yang mungkin lu belum menyadari belum juga. Disadarin. Mungkin ya, jadi buat para fans Sanji ya siapa berharaplah di sini semoga dia beneran punya Conqueror Haki juga atau dia punya yang lain. Tapi kalau menurut gua mungkin ya Loki ini juga punya teknik lain selain Haosoku haki buat ngelawan God's Knight. Sorry jadi mau ngomong hoki nih. Mau ngomong Haosoku hoki dia. Soalnya gini, kalau cuma ngandelin yang punya Haosoku haki, ya berarti kan itu tadi terbatas banget. Nggak semua kru bajak laut tuh punya loh. Benar. Cuman orang-orang tertentu doang yang punya Haosoku haki. Jadi gimana ya, terlalu segmented. Jadi harusnya kalau ini mungkin ada teknik lain yang bisa bikin orang biasa tuh ngelawan. Gua kayaknya agak lebih condong kalau Sanji ini diunggulkan karena dia Germanya sih. Kayaknya apakah karena mungkin dia ada salah satu ciptaan Germa yang sempurna lah istilahnya ya, kayak waktu di Wano juga kan dikasih tahu di spill juga bahwa di situ dia baru aktif Germanya secara sempurna kan yang pasti ditebas sama Queen itu kan. Germanya baru keluar yang badannya jadi kuat kayak besi gitu-gitu. Mungkin salah satunya ada efek dari ciptaan Germa yang sehingga membuat dianya agak unik gitu ya. Benar. Entah itu meredam hakinya dia mungkin atau enggak ya dia punya sesuatu yang lain selain Conqueror Haki yang bisa dimanfaatkan. Iya, jadi ilmu apa namanya? Yang dibuat lah ilmu pengetahuan gitulah kayak gitu sainsnya bener. Kayak sainsnya gitulah sehingga membuat dia tuh ada kekuatan perbedaannya gitu. Yang jelas ini kita masih belum tahu nih dan kemungkinan juga belum tuh langsung dijelasin di chapter depan soal apa yang diomongin sama si Gaban ke Sanji. Kita lihat aja nanti guys soal ini apakah benar di situ di Sanji dikasih sesuatu yang bikin dia upgrade atau power up. Kita lihat aja nanti. Kasian deh lu Sanji. Oke, nah terus lanjut nih yang rame lagi tentunya adalah soal tangannya Shanks. Kenapa tuh tangannya tuh kan udah nggak ada, kenapa harus dikasih dibahas-bahas lagi gitu? Karena gini di chapter ini kita tuh ada flashback sedikit ke 14 tahun yang lalu. Di situ dikasih lihat nih Shanks sama Gaban lagi di pemandian. Yang namanya pemandian kan nggak pakai baju ya, jadi kelihatan tuh semua ininya. Tatonya. Nah di lengannya Shanks itu ada tatonya menarik banget ini karena kita tahu kita nggak pernah lihat itu sebelumnya dan di awal cerita juga tangannya Shanks sudah hilang nih. Ini jadi banyak teori yang lahir gara-gara satu panel ini doang nih. Ya karena dulu juga walaupun Shanks tangannya belum hilang pada saat itu memang dia kan selalu nutupin tangannya. Selalu ketutupan sampai sikut bajunya. Dan di awal cerita One Piece dia tangannya langsung dimakan monster laut. Nah simbol apa itu? Itu bisa kita lihat nih di lengannya Shanks tuh kan ada semacam simbol tuh yang bulat-bulat gitu. Nah itu tuh kayak simbolnya pemerintah dunia ya. Nah ini dia. Nih kalau kita lihat ini gambarnya World Government kan kayak gitu tuh ada 4 titik, terus ada titik satu di tengahnya. Iya. Tapi kok yang lain nggak tato ya kok ya? Nah itu dia yang menarik tuh itu. Si ini kita lihat sama persis nih sama yang punya si Somers. Persis itu lihat tuh bulat ada 4 ini gitu kayak target gitu kan. Sementara satu lagi si Killingham ini agak beda sedikit. Yang Killingham tuh ada semacam kayak tanduknya gitu. Terus tapi ada 4 titik juga, cuman ditambahin ada tanduknya. Nah,
Yang terakhir itu yang Gunko ditutup pakai ini, jadi kita nggak tahu ditutup perban, nggak tahu apa ya. Kalau Shamrock sama Garling sih belum ada sih so far. Cuman ini kalau menurut teori gua ya ininya, kenapa yang Killingham beda karena dia pemakan Zoan, jadi itunya agak beda sendiri. Sementara mungkin yang biasa atau yang pemakan Paramecia tatonya itu yang kayak si Sommer sama si Shanks ini. Atau mungkin ini ada rank-ranknya juga, mungkin entah siapa yang ranknya yang lebih tinggi gitu kan. Mungkin dia harus nge-push berarti. Harus push rank dulu. Ini masih epic badak, mungkin yang itu udah legend gitu kan. Gitu ya. Soalnya lihat deh yang Killingham itu tatonya sebenarnya mirip yang Shanks, cuma ditambahin, lebih kompleks ya. Lebih kompleks, ada tambahan kayak tanduknya gitu. Jadi teori gua tadi dua. Jadi yang satu mungkin itu melambangkan Zoan karena punya tanduk kan kayak binatang gitu. Maksudnya mungkin karena Killingham juga Zoan, atau enggak ya ranknya si Killingham di atasnya Sommer sama Shanks. Paling gampangnya gitu, karena ini yang paling basic. Misalnya ini epic tuh. Epic 1, ini epic 2. Iya, ini gitu. udah mythical ya kayaknya mythical. ini. Oh iya benar, ini mythical honor misalnya kan masih gambarnya masih biasa kan. Terus mythical glory lebih detail gitu ya kan. Udah enggak usah dibahas-bahas ke sana lah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini kejadian mereka mandi ini 14 tahun ya kok. 14 tahun yang lalu. Dia cerita, jadi si Gaban dia cerita itu udah lama ya sejak kematian kapten kita 3-4 tahun yang lalu. Oh enggak, kata si Shanks itu udah 10 tahun yang lalu gitu. Dan di awal narasinya dibilang ini 14 tahun yang lalu gitu kejadiannya. 10 tahun setelah kematian Roger, 14 tahun sebelum cerita One Piece gitu. Berarti ini apakah timelinenya Shanks ini udah punya kru belum ya? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik nih karena kalau dari omongannya ya, si Shanks ini selama 10 tahun antara jarak kematian Roger sama dia ketemu Gaban di situ, kelihatannya tuh banyak sesuatu yang terjadi. Gitu. Dia bilang itu mengubah hidupnya. Coba lihat lagi di ininya ya, di panel mana ya? Panel berikutnya kalau nggak salah ada, dia bilang itu tuh mengubah hidupnya. Nah, ini nih. Jadi si Gaban kan bilang itu 10 tahun waktu yang lama ya. Nah si Shanks lanjutin, iya hidupku benar-benar berubah sepenuhnya gitu. Dia tadinya rencananya sih cuman mau gabung sama Bagi, jadi bajak laut santai aja gitu. Chill gitu, chill aja. Tapi kayaknya nggak jadi karena dia punya sesuatu misi yang lebih penting, yaitu ya misi dia sebagai God's Knight. Kelihatannya begitu. Jadi apa ya, nah di sini juga dia ke Elbaf tuh karena banyak yang bisa dipelajarin sama dia, dan dia juga mau ketemu Raja Harald. Ada yang dibilang di situ. Ada dia bilang mau ketemu Raja Harald karena dia udah ketemu sebelumnya di Marijoa, tapi dia nggak bisa nanya di situ. Makanya dia mau nanyanya di sini di Elbaf. Begitu. Dan ini menarik juga yang si Gaban bilang kalau Shanks itu child of fate. Jadi anak yang ditakdirkan. Nah, entah ditakdirkannya seperti apa ya. Ditakdirkan untuk apa? Itu kita pasti belum tahu. Masih misteri ya. Masih misteri. Mungkin nanti kita suatu saat bakal bahas lah. Mungkin di episode selanjutnya kita bahas soal. Kalau udah mulai ke spill dikit-dikit lagi. Kalau udah ke spill gitu. dikit-dikit ini kita lagi. bisa cocok logi ke sini nih. Betul. Soalnya sekarang ya terus terang belum banyak yang dikonfirmasi. Jadi kita juga masih cuman menerka-nerka lah gitu istilahnya kan. Semua para teoris nakama juga ya bikin teorinya masing-masing. Benar. Gitu. Nah, jadi kalau soal Shanks ini God's Knight gimana, Tra? Tapi kalau menurut lu possible nggak sih? Bener nggak sih? Mungkin aja. Cuma ada beberapa case memang yang agak gua bingungin ya, karena di kejadian dia ada di Fusa gitu ya, pas nyelamatin Luffy. Kenapa tangannya nggak tumbuh lagi gitu kan? Nah, karena God's Knight kan punya immortality kekuatan seperti itu gitu loh. Udah gitu nggak usah jauh-jauh ke tangannya deh. Bacokan di matanya tuh lukanya. Iya, itu kenapa dia tidak regen istilahnya gitu. Apakah immortality-nya ini bisa ditahan atau ada sesuatu hal gitu? Apakah gara-gara dia kena air laut apa gimana? Jadi gara-gara kekuatannya nggak berfungsi gitu apa gitu nggak tahu juga ya gitu. Itu masih jadi misteri gitu loh. Ada teori yang bilang kalau memang sengaja nggak diiniin lagi sama Shanks. Jadi tatonya ini makanya dia korbanin buat Luffy. Itu ada yang bilang karena tato ini mungkin ada hubungannya sama kekuatan Im Sama gitu. Sebagai God's Knight kan Im Sama bisa ngambil alih tubuhnya Gunko. Pokoknya dia kayaknya ngontrol semua God's Knight-nya gitu. Mungkin entah dia pakai spell atau apa, karena yang kita tahu kan terakhir juga dia pakai semacam mantranya buat ngubah Dory dan Brogy kena Domi Reversi jadi Ancient Giant. Nah mungkin semua orang yang punya tato ini itu berada di bawah kendalinya Im Sama gitu. Dan Shanks yang udah tahu hal itu ya dia sengaja dikorbanin tangannya dan biar nggak diregen lagi, jadi ya udah biar hilang.
bukti kalau dia God's Knight atau kemampuan Im Sama buat ngontrol dia ilangin di situ gitu. Karena dia bilang sendiri kan sebenarnya itu tangannya hilang karena dia mempertaruhkan itu buat masa depan. Gitu. Mungkin abis itu karena dia hilang, mungkin dia bakal dapet semacam konsekuensinya lah dari Im Sama gitu kan. Kayak lu udah dikasih sesuatu sama gue terus lu ilangin gitu. Itu kan semacam pemberian Im Sama gitu. Diilangin. Nah pasti bakal ada konsekuensinya dan dia tahu dan dia siap gitu maksudnya menanggung konsekuensinya demi ya masa depan yang dia lihat di Luffy. Di Luffy ya, yang dia pertaruhkan untuk dipertaruhkan Luffy adalah itu. Gitu. Jadi bukan sekedar tangannya hilang. Soalnya dulu kan cuma jadi meme doang ya, Jackie lenganmu. Jackie lenganmu gitu kan. Ternyata meaningnya lumayan dalam gitu kelihatannya ya kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada tuh cukup dalam. Even Luffy pun nggak tahu kayaknya kalau Shanks punya tato-tato ginian kan harusnya. Selama di desa Fusa, Shanks selalu nutupin ini lengannya sih, nggak pernah kelihatan gitu sampai sejauh itu. Benar. Gitu. Jadi banyak juga yang berteori bahwa ini cuma plot hole aja gitu yang diisi sama Oda buat si Shanks itu. Jadi biar nggak hilang sia-sia gitu kan tangannya, ternyata ada sesuatu di situ gitu. Ya itu cuman Odachi yang bisa jawab karena kita nggak tahu ya apakah Oda udah mempersiapkan ini dari awal atau awalnya tangan Shanks hilang itu cuman drama doang dan dimanfaatin mau Oda bisa ditambahin gitu yang nggak tahu. Menurut kalian gimana guys? Benar. Coba nanti kita lihat. Ntar di pertarungan akhir tangannya tuing tumbuh. Jangan hujat saya, pasti anda semua mau hujat saya kan. Masa tangannya Shanks bisa tumbuh lagi? Enggak, itu bercanda kocak. Kayak Piccolo gitu ya, manusia planet Namek tumbuh lagi. Benar. Nggak tahu guys, kita lihat dulu aja. Karena ini balik lagi nih belum ada yang terkonfirmasi, ini masih semuanya masih teori guys. Benar. Bahkan Shanks seorang God's Knight aja kita cuman berdasarkan gambarnya. Ya, karena sama gitu. Sama kan. persis sama yang punyanya si Somers. Jadi rasanya sih bener, cuman harusnya ya nggak dikonfirmasi sama sekali. Oda seperti biasa cuman ngelempar clue aja gitu. Benar. Terserah kita yang menafsirkan. Sampai itu sudah dikonfirmasi sama Oda itu masih bisa menjadi konspirasi dari kita ya. Sampai Oda mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ya kita bebas lah berteori, bebas membahas kayak gimana mau cocok logi boleh lah. Betul. Shanks adalah Holy Knight, God's Knight, apapun itu. Nah, tapi yang menarik kalau kita perhatiin ya tadi gambarnya lambang World Government tuh sebenarnya cukup unik sih kalau menurut gua. Karena dia secara nggak langsung dia menggambarkan Laugh Tale sama 4 Road Von Glyph. Iya. 4 koordinat yang digambarin Road Von Glyph, tengahnya Laugh Tale gitu kan. Iya. Apakah ini ada hubungannya? Apakah Im Sama sebenarnya tahu lokasi Laugh Tale tapi nggak diinin, tapi kenapa dia biarin Roger nyampe situ ya? Sama itu juga ada kaitannya sama mereka dibilang World Government itu 5 si tetua-tetua itu. 5 Gorosei maksudnya gitu. Ya. Bisa aja karena apapun bisa masuk di teori ini. Karena ini balik lagi guys, ini pure cocok logi ya. Kita kan cuma dikasih gambar kayak gini ya. Kita bercocok logi aja apakah 5 ini melambangkan 5 orang Gorosei atau cuma cuma sekedar itu aja gitu. 5 titik gitu aja gitu. Nggak ada arti apa-apa juga. Tapi kadang sih Oda pasti ada artinya. Biasanya sih jarang dia ngelempar sesuatu tuh tanpa ada meaning di baliknya. Benar. Gitu ya gimana lah kalau menurut kalian gimana nih guys, apakah ini random aja atau ada artinya seperti yang tadi kita bilang gitu. Soalnya biasa teman-teman nakama nih teorinya lebih banyak, lebih sepuh gitu loh. Kayak gua kadang baca kolom komentar tuh anjir ini kepikiran aja teman-teman gua, tapi kayak masuk akal semua gitu. Jadi kayak ayo gue pengen tahu nih teori-teori kalian nih gimana nih. Jangan malu-malu buat berteori guys. Karena teori itu adalah kita memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan. Kita berteori gitu. Jadi jangan harus yang paham banget baru boleh berteori. Enggak kok, semua boleh berteori. Asal kalian suka One Piece, asal kalian nakama ya itu udah cukup sih gitu. Nakama itu nggak harus jadi orang yang wah gue yang mendarah daging paham One Piece luar dalam gitu, hidup mati gue One Piece. Nggak harus yang kayak gitu guys. Semua juga bisa jadi nakama. Yang paling benar itu cuma Oda teman-teman. Iya, dia yang paling tahu karena dia mengarangnya. Dia paling tahu gitu. Jadi kalau masalah debat siapa yang paling tahu, lu nggak lebih tahu dari gue ya, kita semua nggak ada yang tahu selain Oda yang paling tahu gitu. Udah. Nah namanya juga ini ya, judul acara ceramah ya. Ini banyak ceramahnya nih kita nih. Kita menceramai orang-orang. Cuma bercerita. Oke, lanjut. Lanjut. Nah,
terus tadi kan yang bahas soal ini ya Road on Glip mirip in simbolnya World Government gitu. Jadi kan mungkin aja sih, mungkin nanti kita bisa jadi topik berikutnya kali ya bahas soal One Piece itu di mana, Raftel itu di mana gitu. Apakah ini kru Roger juga yang sebagai satu-satunya kru yang pernah ke sana ada hubungannya gitu. Soalnya menurut gue itu menarik kenapa Im Sama ngebiarin mereka nyampe ke situ gitu. Kalau memang Im Sama tahu, karena ini kalau misalnya lambang World Government beneran dari ini Raftel gitu ya, Raftel, masa sih dia nggak mencegah Roger buat nyampe situ gitu? Ya, balik lagi ke teori apakah Im Sama tuh sebenarnya tahu apa enggak ada Raftel ini nih soal One Piece, soal One Piece gitu kan. Dia tahu atau enggak? Soalnya kan itu setahu gua adalah salah satu rahasia dari apa namanya Void Century, sepuh-sepuh sebelumnya, kayak misalnya kayak Joy Boy gitu ya, ini dia meninggalkan ini sejarah ini, jadi biar penerusnya tahu gitu loh tentang sejarah dunia gitu. Apakah si Im Sama dan cecunguk-cecunguknya ini tahu tentang Raftel gitu kan? Iya. Itu nanti kita bahas. Mungkin ada di episode selanjutnya nanti kita coba. Betul. Oke, nah terus kalau bahas soal chapter tadi mungkin bahas soal lengannya Shanks, masih ada yang ini nggak ya? Iya, paling abis itu ya yang menarik lagi di chapter ini itu ya King Harald sih. Oke. Kita dikasih lihat gambar King Harald di masa 14 tahun yang lalu, ini yang lagi ditusuk sama balik flashback 109 tahun yang lalu. Itu yang menarik lagi sih. Jaya-jayaannya King Harald sama Giant Pirates. Jadi saat itu tuh Giant Pirates. Nah, ini nih momen pas King Harald lagi ditusuk. Nah, kemarin pas masih raw itu kita bahas. Itu Koko bilang itu tanduknya itu kumisnya Koko. Iya, itu ternyata kumisnya bukan, yang di ini. Bukan sayap kayak Domire versi. Kita lihat pun ini kemungkinan dari secara fisik yang sudah digambarin sama Oda sebelumnya, ini King Harald ini masih tapi dia Harald gitu. Ini yang di punggungnya sih yang sebenarnya menurut bisa jadi pedang juga nggak sih? Ada di kiri kanan loh. Lihat di sebelah pundak kirinya itu ada tuh. Itu 1, 2. Nah, jadi itu tuh kelihatannya ya, itu tuh kayak semacam sayap mungkin bisa balik lagi gitu. Kita nggak tahu dari ini. Soalnya kalau ada yang bilang itu tuh yang di punggungnya itu pedang. Tapi kalau pedang yang lain kenapa nggak dibikin siluet gitu? Yang lain dikasih lihat nih gambar pedangnya, ya nggak sih? Pedang tombaknya lah gitu. Kalau yang itu aneh sendiri, nggak dikasih lihat dan nggak ada ujungnya juga. Kalau yang di muka sih mungkin kumis sih bener. Soalnya kita ada foto gambarnya Raja Harald yang masih muda, memang kumisnya kayak gitu. Nah, ini kumpulan foto Harald ini yang di atas. Kompilasi foto Raja Harald. Montage. Nah, jadi yang di muka sih bener kumis. Soalnya dia kumisnya ala Whitebeard gitu. Iya, benar. Ini ke atas kan, gitu. Yang atas ini yang dia udah matahin tanduknya, yang 14 tahun yang lalu nih. Nah, kalau yang bawah, ini yang di chapter 1152 kemarin, yang 109 tahun yang lalu. Jadi Raja Harald masih muda waktu itu. Jadi dibilang di sini, ini Raja Harald waktu dia masih umur 45. 45. Kalau menurut ukuran umur manusia itu baru 15 tahun. Gitu. Jadi masih muda banget, masih barbar banget di sini. Itu tanduknya masih ada. Rambutnya juga masih pendek, belum punya jenggot dan lain-lain, belum ada kumisnya tuh. Oh iya. Sama ini juga kalau misal kita menterbelakangi bahwa si Raja Harald ini dikuasai Domire versi ya. Sementara prajurit-prajuritnya tidak tuh, prajurit-prajuritnya tidak. Jadi kemungkinan besar ini mungkin ada satu konflik atau dan lain sebagainya. Tapi ya paling mendekati sebenarnya sih Raja Harald ini dikuasai Domire versi ya sebenarnya. Kemungkinan besar sih dia jadi ngamuk karena efek dari Domire versi dikuasai Im Sama. Jadi sebenarnya prajuritnya tuh berusaha ngentiin dia, gitu. Sebelum dia ngancurin mungkin Elbaf atau apa, dan Loki dan Jarul tiba di saat itu. Loki Jarul intinya waktu di chapter 1152 kan baru datang ke situ, di summon lah sama Raja Harald mau ngobrol. Pas mereka buka pintu ruangannya, itu yang terjadi. Kita masih belum tahu nih kelanjutannya gimana gitu kan. Apakah soalnya abis itu langsung flashback ke 109 tahun yang lalu ke yang masa Harald masih muda. Bahkan Loki belum lahir kayaknya di situ. Belum lahir harusnya. Itu kan baru nyari pasangan tuh. Raja Harald tuh nyari cewek cantik, princess. Tapi si Raja Harald ini sebenarnya satu armada nggak ya sama Dori Brogi? Itu menarik. Soalnya kan di situ kan dijelasinnya Dori Brogi lagi masa jaya-jayanya Giant Pirates lagi jaya-jayanya ya. Jadi make sense sih, bisa jadi kapten pertamanya itu Dori dan Brogi, Raja Harald. Terus setelah Raja Harald pensiun dia jadi raja gitu, dia warisin
Giant Pirates-nya ke Dory dan Broggy. Mungkin semacam Fishman Pirates, awalnya si Fisher Tiger, terus Fisher Tigernya udah meninggal, diwarisin ke Jinbe. Habis Jinbe terus diterusin sama Arlong gitu spiritnya gitu. Mungkin semacam seperti itu. Yang jelas Dory dan Broggy itu memang terkenalnya sejak 100 tahun yang lalu. Jadi ini ada jarak 9 tahun. Mungkin selama 9 tahun ini masih dipimpin sama Raja Harald, terus habis itu dia pensiun, diterusin lah sama Dory dan Broggy. Rasanya sih gitu ya. 109 tahun soalnya lumayan lama ya. Iya. Mungkin gua mau request apa sih namanya? Ini like father like son sih. Jadi di chapter 152 ini juga kita ngelihat gimana kelakuan Loki yang persis sama bokapnya di si Raja Harald. Tapi ini Raja Harald ini dia nendangnya tuh nendang prajuritnya sendiri tahu, makanya buat ngancurin kastil itu. Dia mau ngelihat apa isi kastilnya, ditendang lah itu prajurit yang lagi ngintip, prajurit dia sendiri lagi. Loki juga sama. Dia mau masuk kan dihalangin sama sama prajuritnya Raja Harald, ditendang. Nah, karena lagi bahas Loki ini, coba deh Babang Admin coba lihat yang si Loki baru datang sama si Hajarudin tuh ke kastil. Sama Jarul. Oh ya, Loki sama Jarul. Elder Jarul yang ini. Nah, lihat tuh. Kita zoom yang bagian kanan bawah deh, Bang Admin. Kanan bawah, bukan bawah. Bawahnya lagi. Bawahnya. Nah, lagi. Itu tuh. Sip. Lihat palunya kok. Oh, palunya beda ya? Palunya bukan Raknir kok. Bukan Raknir nih. Jadi, gua ada baca teori bahwa sebenarnya kemungkinan ada di panel-panel terakhir, di halaman terakhir itu ada peti. Peti yang ada di buka itu antara itu memang buah iblis mungkin dalamnya ya. Mungkin memang buah iblis gitu. Kita coba lihat dulu. Peti yang bukan itu. Ini yang pada akhirnya perang itu raja si Jarul itu kena pedangnya nancep itu di sini tuh. Di sini Chief Jarul. Nah, di sini ternyata ada buka ada sesuatu segel gitulah ya. Ini kan ceritanya harta karun Elbaf yang dijaga banget, dan ini sosok misterius ini yang datang dan ngambil gitu. Nah ini kan ada peti kan, belakangnya kok lihat deh itu ada sesuatu kayak batu gitu batu gede kayak palunya. Ya itu kemungkinan ya, ada beberapa teori beredar juga bahwa kemungkinan ini di dalamnya ada buah iblis dan ada si Raknir gitu. Jadi mungkin akhirnya Raknir ini yang akan dipakai untuk ngelawan si Harald gitu. Bisa jadi. Jadi sejak momen inilah Raknir jadi senjatanya Loki. Betul. Nah, sama satu lagi untuk yang buah iblisnya ini sendiri ada teori bilang yang pertama itu adalah gomu-gomu ini. Ya, buah Nika ya. Oke. Yang satu lagi hartanya itu adalah ada yang bilang buah pengecil gitu. Jadi bisa masuk sambung-sambungin bahwa Loki bisa jadi krunya ke-10 gitu. Emang cocok-cocok Loki nih memang. Ya. Tapi ini kalau untuk gomu-gomu sendiri gimana kok? Kalau gomu-gomu gini, kita pernah lihat nih di chapter awal One Piece, kalau petinya itu beda, secara desain bentuknya beda ya, buah gomu-gomunya yang waktu itu Luffy makan. Cuman ini ada beberapa teori atau beberapa penjelasan yang mungkin, karena ini entah siapa yang nyuri dari Elbaf gitu ya, dibawa keluar. Terus entah gimana caranya bisa jadi ada di tangan World Government yang waktu itu dibawa sama si Hushu dan diambil sama Shanks di tengah jalan. Mungkin sepanjang perpindahan itu ya mungkin udah ganti peti juga udah berapa kali. Jadi makanya petinya yang terakhir yang di Shanks adalah yang di tangannya Luffy. Iya, mungkin ini juga salah satunya biar ini kan petinya mewah banget ya. Jadi mungkin biar nggak dikenalin. Jadi biar nggak dikenalin juga. Ganti yang biasa aja lah gitu. Mungkin bisa jadi. Cuman ini yang menariknya adalah kita nggak tahu ini sosok raksasa atau bukan. Kalau bener itu Raknir di belakangnya kan berarti ini petinya gede banget. Iya. Nggak mungkin itu sekecil ini gitu. Kalau isinya nggak mungkin kecil jatuhnya. Buah gomu-gomu atau buah Nika ini kan kecil ukurannya, paling segede nggak segede kepala Luffy aja, lebih gede. Luffy yang masih kecil gitu kan. Jadi buat para raksasa ya kecil banget berarti harusnya. Iya, ada potensi kan ini buahnya gede nih yang lain mungkin. Nah, yang gua baca adalah ini kemungkinan Loki nih, bayangan Loki kemungkinan, karena kan itu untuk ngambil Raknir dan juga buah iblisnya pada akhirnya. Kita kan sampai sekarang juga belum tahu bahwa Loki itu pemakan buah iblis atau tidak kan. Kan dia ini juga disegel pakai sea stone. Kemungkinan dia pemakan buah iblis nih. Kemungkinan besar ya kan? Itu kita masih belum tahu, makanya Loki makan buah iblis apa, kekuatannya kayak gimana.
Cuman selain teori itu, gue berpendapat kalau si sosok misteriusnya ini adalah God's Knight yang lagi datang ke Elbaf yang bikin si Raja Harald jadi kumat. Oh, mungkin. Jadi ini yang mereka incer. Yang mereka incer gitu. Jadi mereka mungkin nih ya, gua nggak tahu, mungkin ini ngarang dulu aja skenarionya. Jadi waktu itu God's Knight datang ke Elbaf, mungkin mau ngambil buah itu, cuman dilarang Raja Harald. Cuman karena Raja Harald masih di bawah Im Sama, ya diaktifin lah Domiri versinya atau apa. Jadi dia ngamuk. Terus si sosok yang ke Elbafnya si God's Knight ya dia ke ruang harta buat ngambil harta Elbaf itu. Cuman entah gimana caranya ya, mungkin abis itu buahnya jadi punya world government mungkin. Kalau itu adalah buah Gomu-Gomu. Iya. Ataupun gitu. ada buah lain lagi di atau ada buah ya. lain lagi, kita nggak tahu gitu intinya. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua ya kayak yang Oktra bilang tadi. Jadi bisa aja itu memang si Loki dia di atas pas lagi Raja Harald abis ditusuk, mungkin Raja Haraldnya ngamuk lagi. Terus Lokinya langsung kabur ke bawah situ karena dia tahu ada senjata rahasia itu si Ragnir. Mungkin. Karena kita masih belum jelas tuh timelinenya tadi. Cuman kalau menurut gue mungkin Loki masih di atas, masih berantem lah, kasih Raja Jarulnya aja baru ketusuk, kasian banget, kena nggak hilang lagi. Itu berarti 14 tahun tuh ada pedang di kepalanya. Gak tuh pedang itu ya. Bayang guys, ini pedang nggak copot-copot dari kepala 14 tahun, gimana rasanya coba ya. Aduh. This is nah itu, jadi intinya memang dari kejadian ini kan di chapter 1152 tuh dibilang sendiri yang tahu soal kejadian ini makanya paling cuman Loki, Elder Jarul, sama Shanks dan Gaban kemungkinan besar, karena yang ada di kastil pada saat itu selain Raja Harald sama para anak buahnya yang udah mati ya cuman mereka berempat. Jadi mereka lah yang tahu kejadian sebenarnya, dan ini di chapter 1152 tuh mereka lagi cerita ke Hajrudin soal kebenarannya gimana. Gitu. Jadi kita harus nunggu sampai 1153 nih baru ketahuan. Kayaknya ya. Soalnya 1153 mungkin masih bahas soal Harald di 109 tahun yang lalu. Iya. Belum balik ke sini. Bener. Kita berarti nunggu yang minggu ini punya ya kok ya? Minggu ini punya. Gak libur kan? Buat minggu ini itu yang keluar yang 1152 ini harusnya di ini minggu kemarin. Berarti kita harus nunggu lagi di minggu depan baru ada 1153. Iya, nggak ada break sih harusnya. Jadi harusnya aman. Iya. Tapi gitu. Yang gua cukup terkesan sih tadi gua ngelihat pedang palunya Loki itu sih agak beda kan. Dia kan bawa baling berbeda kan. Ragnir tuh kotak beda. banget kayak batu. Karena polos banget kan. Dan persis yang tadi sih digambar kayak benar itu Ragnir nih, cocok soalnya bentuknya memang kayak gitu, kayak batu doang. Benar. Make sense. Oke, terus ada ini apa lagi nih tadi. Nah, karena kalau memang benar itu adalah buah yang bisa mengecilkan tubuh, emang jadi benar sih ada potensi Loki jadi krunya Straw Hat yang ke-10 nih. Bisa jadi sebenarnya. Cuma itu tapi menurut gua agak terlalu maksa sebenarnya ya. Iya. Karena gini, sebenarnya salah satu alasan, ada dua sih alasan kenapa Loki nggak ini, karena yang pertama tuh dia nggak mau jadi bawahan. Dia kan emang pengikutnya si Sebek, dia nggak idolain banget Sebek gitu si Rock Sebek si Loki ini. Terus yang kedua, alasan kedua itu adalah karena ukurannya. Ini yang kayak Zoro sama Sanji bilang, mana bisa orang segede dia naik kapal, terus nanti porsi makannya jauh lebih gede dari si Luffy gitu. Jangan dua-duanya udah pada protes, nggak setuju. Nah, kalau memang benar itu buah yang bisa ngecilin badan, ya itu bisa langsung solve problem yang kedua ini sih. Jadi mungkin aja buat yang teori Loki bakal jadi kru Straw Hat yang ke-10 ya bisa aja kalau memang benar buah itu adalah buah buat ngecilin badan dan dimakan Loki pada waktu itu. Karena dia nyangkanya mungkin ini bisa buat apa ya, buat jadi senjata rahasia dia buat ngehalau Raja Harald. Jadi diambil palunya, diambil buahnya. Padahal dia nggak tahu buah apa gitu. Ternyata buahnya bisa ngecilin badan. Iya. Gitu. Tapi tidak men-solve Ragnirnya gimana mau dikecilin dengan apakah dengan barang yang dia pegang juga bisa ngecil ikut juga kecil juga gitu kan, atau dia tetap gede. Cuma menurut gue tetap maksa sih kalau bisa maksa buat Loki bisa join gitu loh. Ya mungkin ada cerita lain yang mungkin bisa bisa mensupport Loki jadi nakama, tapi kayaknya agak maksa deh kalau makan buah kecil deh. Iya, beberapa teori lagi kan ada yang bilang nanti katanya di Elbaf ini mereka ganti kapal. Jadi nanti mungkin Thousand Sunny hancur atau gimana. Karena di Elbaf tuh banyak materialnya, yaitu dari pohon Adam kan. Cuman menurut gua teori itu juga kurang valid. Kenapa? Karena otomatis mereka harus bikin kapal baru, kapal ketiga. Sementara kayaknya Thousand Sunny tuh masih bagus-bagus aja. Masih bagus-bagus aja, masih panjang. Gak kayak
Mary tuh emang udah di akhir perjalanan gitu ya kan. Akhir hayat. Udah di akhir hayat dan ditutup juga dengan sebuah kisah yang sempurna lah. Nggak mungkin ada apa namanya scene di mana mereka bakar kapal yang kedua lagi dong. Masa kayaknya ada scene kayak gitu lagi nggak make sense gitu kalau Thousand Sunny-nya harus diakhiri secepat itu umurnya. Kita bahkan belum tahu soal The Dog System nomor 5 gitu. Iya benar. Masih ada yang satu disembunyiin sama ini Frankie ya. Buat yang terakhir. Makanya kemungkinan di-upgrade. Tapi kalau di-upgrade bentuknya rasanya nggak mungkin bisa jadi gede. Kalau menurut gua karena kita pernah dijelasin sama waktu di Galaila waktu itu si Pauli sama Kaku kalau nggak salah bilang kalau bagian dari utama dari kapal itu keel-nya yang garis di tengahnya itu kalau diganti kapalnya bukan dari kapal yang sama, merubah semua termasuk kayak ibaratnya jiwanya. Makanya waktu itu mereka nggak setuju buat benerin Mary karena yang rusak parah itu keel-nya. Kalau itu sampai diganti, ya itu bukan kapal yang sama. Begitu juga dengan Thousand Sunny, kalau keel-nya udah segitu-segitu aja, gimana caranya mau digedein lagi atau dibikin jadi baru? Iya, soalnya kalau mau di-upgrade juga kapal yang sekarang eksis paling besar itu setahu gue ada si Moby Dick. Moby Dick pun itu masih terlalu kecil buat Loki menurut gue, karena Loki itu gede banget. Loki pas berdiri aja Luffy dan kawan-kawan tuh kecil banget teman-teman. Apalagi mau dibikin kapal, mau kapal seperti apa yang dimasukin sama Loki? Kapalnya gitu para giant aja jadi kayak rakit kecil kayaknya buat Loki. Masa Straw Hat harus naikin Great Eric gitu cuma kan? Gara-gara demi Loki doang gitu kan. Tapi terus ada yang teori tadi yang pengecil itu ya. Loki kan ini kan ancient giant ya, dimana kekuatan yang maksudnya orang-orang takuti itu kan karena dia ancient giant yang besar gitu ya. Kalau kecil dia nerf dong. Nerf dong jatuhnya. Ibarat kata jadi kayak nggak nakutin lagi. Iya. Ya mungkin tenaganya sama lah, jadi sekuat kayak Zoro gitu-gitu. Tapi ya nggak semenakutkan sebelumnya. Kayak Ors juga kan menakutkan ya karena dia ancient giant ukuran yang bikin serem. Kalau Ors kecil benar. Jadi gampang ya gitulah. Jadi kayaknya sih menurut kita teori Loki yang jadi kru ke-10 masih kurang kuat. Kalau menurut kita ya nggak benar. Kecuali ya kalau Oda memang memutuskan sebaliknya ya nggak tahu ya. Lain lah, cerita story lain tuh boleh lah, bisa. Tapi ini sebenarnya Loki ini memang matanya tertutup dari awal apa enggak sih kok? Tertutup dari yang 14 tahun lalu juga dia udah pakai ini. Nah ini kita nggak tahu nih. Merhatiin tuh. Coba bisa balik lagi nggak kayak yang tadi yang 14 tahun. Seingat gua ini juga masih jadi misteri. Kita nggak tahu apa yang bikin mata dia ditutup dari awal. Apakah dia kayak Fujitora sudah muak melihat dunia? Bisa gitu? Jadi ya. Tapi pas dia kecil yang dia di sini udah ditutup dari 14 tahun yang lalu. Pas dia kecil yang dia minta ikut sama Sebek juga ya? Iya kalau nggak salah. Seingat gue lupa di chapter sebelumnya dia pas ada tuh flashback yang dia mau ikut kapalnya Sebek cuman masih kecil jadi nggak diajak. Seingat gue dia udah kayak gitu, udah ditutup katanya pakai perban. Jadi kalau menurut gue itu memang ya kondisi lahirnya Loki. Tuh kan udah ditutup dari awal. Bener. Mungkin ini udah hubungannya ya sama kondisi lahirnya dia, tapi nggak tahu juga ya. Ada apa gitu? Kita masih belum dikasih tahu sama Oda. Dibuka Sharingan. Asik. Dia punya mata terkutuk. Bisa meniru jutsu para musuhnya. Aduh, nggak tahu. Gojo bisa juga. Itu apa lagi naruh handicap buat diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau begitu dibuka powernya langsung keluar semua gitu. Nggak tahu guys. Kalau ini kita terus terang nggak ada no clue kalau ini. Entah Oda maksudnya apa, entah memang di situ dia punya sebuah mata terkutuk yang bisa ngasih power up, atau memang dia punya kondisi tertentu pas lahir jadi kayak katakuri cuma nyembunyiin gitu, tahu ada pelikan-pelikan mungkin gitu. Karena matanya 3 misalnya. Iya benar. Mata 3 jadi kayak puding. Nggak tahu guys, kita terus terang masih nggak ada clue sama sekali. Kita lihat aja. Oda tuh pernah bilang kan selama ini ciri khas bajak laut itu ada yang pakai tangan buntung, tangan kait, kakinya buntung, atau enggak pakai tutup mata. Dan dulu pernah ada yang nanya di kolom SBS, kenapa sih nggak pernah ada bajak laut di One Piece yang pakai penutup mata? Nah, Oda sempat bilang nanti suatu saat bakal ada bajak laut yang pakai penutup mata, tapi itu di akhir-akhir cerita. Penutup matanya satu doang apa semua? Nah, itu kayak yang nggak tahu. Gitu? Itu yang kita nggak tahu. Apakah yang Oda maksudkan adalah penutup mata seperti Loki yang ditutup semua? Soalnya kalau bajak laut yang tutup matanya sebelah doang harusnya. Kalau ya. Kaki buntung kan si Jeff, kaki buntung gitu. Ya si Zeff ada kaki buntung. Kalau tangan kait mah krokodil banyak yang tangannya ini
tangan buntung mah. Shanks juga tangannya buntung. Iya. Cuman ya biasanya yang kait krokodil lah, itu ciri khas bajak laut banget, kayak Kapten Hook kan sama-sama gitu pakai kait tangannya. Benar. Nah, yang penutup mata ini yang masih misteri karena sampai sekarang memang terus terang belum ada yang pakai penutup mata sebelah ala bajak laut itu loh. Loki mungkin juga nggak bisa dibilang penutup mata kayak bajak laut sih, karena itu semua ditutupin sama dia. Bukan yang penutup mata yang bisa dibuka gitu loh. Bener, lebih mirip Satoru Gojo nih Loki ini. Enggak gitu dong. Nggak tahu ya, siapa tahu. Ntar tiba-tiba pakai penutup mata si Blackbird. Emang udah benar-benar bajak laut. Bajak laut sejati sih Blackbird tuh, gambaran bajak laut sejati memang. Bener. Nah itu tadi ada teori apa lagi yang prominent di sini ya? Peti Gomu-Gomu udah, Harald udah, Loki jadi kru ke-10 udah. Nah, nggak usah dipaksa, berarti udah habis. Udah sih, rasanya sih itu sih yang kita bisa simpulin dari tadi chapter 1152 ini. Tapi nah itu tuh palunya tuh. Oh ini yang tadi nih, ya kan, gede banget. Tapi mungkin nih ya, siapa tahu kita juga ada yang kelewat. Ya kalian boleh tambahin nih, siapa tahu kita udah ada yang kelewat di chapter ini. Karena tadi kita rasanya udah bahas semua sih, dari teorinya Loki yang bisa ngalahin God's Knight, terus ada juga teori tangannya Shanks yang dia adalah God Knight juga gitu kan. Terus ada juga teori ini tadi barusan soal palunya Loki, Ragnir dan segala macam. Teori Loki bakal jadi kru ke-10-nya Luffy, terus Raja Harald juga yang kena Domi Reversi dan lain-lain. Nah kita udah bahas semua, tapi siapa tahu kita ada yang kelewat nih, Tra. Nah mungkin siapa tahu kalian matanya lebih jeli dari kita, silakan langsung aja di kolom komentar ya guys ya. Sama gue ada tambahan. Tadi gue lihat Loki yang barusan itu ternyata ada tatonya di tangannya ya. Sama kayak Replay. Satu garis, tapi dia ada titik. Kalau Replay satu garis gitu. Raja Harald ada dua. Juga ada di matanya di itu mata kan. Ada dua. Apakah ini ada artinya? Ada ciri-ciri giant kah atau gimana gitu kan? Benar. Soalnya jarang si Oda ngasih sesuatu tanpa alasan. Iya gitu. benar. Tapi nggak semua giant atau ancient giant tuh ada yang tato-tato kayak gini nih, garis kayak gini nih. Kayak kalau kita lihat yang pasinnya Shanks ngobrol sama Gaban itu kan ada Replay itu. Itu kan dia dari mata sampai kaki, iya sampai pahanya panjang itu garisnya. Dan Replay giant biasa loh, bukan ancient giant. Yang menariknya itu. Apakah dia mungkin ada kalau dia keturunan ancient giant sih? Tapi biasanya kalau keturunan ancient giant memang besar nggak sih? Enggak juga. Hajrudin. Oh iya. Hajrudin kan anaknya Harald juga ancient giant, tapi mungkin ibunya giant biasa, jadi dia jadi giant biasa gitu. Hajrudin, tapi Hajrudin nggak ada garis-garis ini sih, seingat gua nggak punya tato itu. Sama ada lagi satu teori juga kok. Apa nih? Karena lihat si Raja Harald di terakhir itu yang masih muda, bisa dibilang katanya anaknya 3 kok. Loki, Hajrudin, Kaido, katanya. Kaido. Katanya Kaido juga. Ya di teori yang gue lihat ya, yang beredar-beredar kata Kaido ini bisa dikaitin salah satu anaknya Raja Harald gitu. Tapi agak ini ya, kalau Kaido agak maksa ya menurut gua, karena Kaido tuh lahirnya kita pernah dikasih sedikit sih backstory-nya Kaido, tapi memang nggak pernah dikasih tahu dia dari anaknya siapa gitu. Tapi waktu join Rock Pirates aja dia masih muda, masih berapa belas tahun kayaknya waktu pas jadi gabung sama Rock Pirates tuh. Jaraknya agak kejauhan nggak sih? Masih jauh nggak? Kejauhan nggak dari Raja Harald ini sampai ininya Kaido? Soalnya tanduknya Kaido pun nggak sama sih sebenarnya dari si Raja Harald gitu loh. Agak-agak beda ya. Jadi mungkin rasanya ini agak maksa karena kita Kaido tuh masuk ras kayak manusia besar aja, kayak Big Mom gitu-gitu kan, memang ada ras manusia yang besar gitu kalau di One Piece. Rasanya sih Kaido cuma salah satu dari mereka ya, bukan nggak termasuk. Bisa jadi ya. Apa giant? Apa mungkin tanduknya itu cuma gara-gara dia makan buah iblis uwo-uwonya itu? Enggak. Kalau itu Kaido dari muda udah ada tanduk. Dari muda udah tanduk. Dari pas dia jadi buronan kan dia tuh di kerajaan mana gitu, karena dia kuat dia sempat jadi tentara, cuman akhirnya kayak jadi buronan. Gue lupa ceritanya gimana. Intinya dia jadi buronan, dia jadi bajak laut akhirnya. Tapi tadinya tuh dia sempat join pasukan kerajaan gitu, jadi yang paling kuatnya di situ. Nah menurut kalian gimana teman-teman untuk teori Kaido itu anaknya Raja Harald? Terlalu maksa atau enggak gitu ya?
rasanya. Bukan dari gua ya, ini bukan teori gua baca soalnya gua lihat kemarin, gua lagi ntar yang serang gitu kan. Aduh, tuh kan sampai jatuh kan dia. Sampai jatuh sih Iron Man. Oke. Soalnya gua baca juga, jadi gua mau nanya nih pendapat teman-teman diskusi nih kita nih, apakah menurut kalian masuk akal nggak nih gitu si Kaido sebagai anaknya Raja Harald, anak ketiganya? Ya memang sih kalau yang kita tahu di ini, kalau jatuh lagi dia. Kalau Raja Harald ini kita ibaratin Odin, anak bapaknya Loki di mitologi yang aslinya kan memang anaknya ada 3 ya. Oh gitu. Ada Thor, ada Hela. Nggak mitologi aslinya sih itu Hela kan itu Marvel, Marvel Universe. Mohon maaf, Loki, Thor, Hela tuh. Masa Oda ngambilnya dari situ? Nggak. Oda ngambilnya dari mitologi yang asli sih biasanya. Oke. Kayaknya udah cukup lah buat chapter 1152 kita bahas sampai situ. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf, dan silakan ditaruh aja di kolom komentar guys, dilengkapin seperti biasanya, karena kita percayalah kalian juga nggak kalah pahamnya sama kita. Kalian expert One Piece juga banyak. Biasanya kalau nulis yang panjang-panjang, wah gila nih orang ngerti. Mantep, kita analisanya gue bilang kira keren mendalam banget. Makanya jangan malu-malu, jangan bosan-bosan ngasih teori-teori kalian di kolom komentar, karena itu pasti kita baca dan kita appreciate banget buat semua yang udah ngasih teorinya atau ngasih komen-komennya di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga buat di follow di akun Upstation ini supaya akunnya makin gede, dan kita juga lagi punya program namanya Clipper Program buat kalian yang mau ini nih ya, pendapatan tambahan bisa join jadi Clippernya kita gitu. Ini nanti detailnya bisa dicek di IG-nya Upstation, dilihat aja nanti ada di highlightnya kita, nanti dicek aja di sana buat detail-detailnya gimana, karena gue juga nggak mau terlalu teknis di sini. Oke, itu aja mungkin dari kita. Thank you buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di chapter-chapter selanjutnya. Bye-bye.